Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1 Syifa Afidatun Hania dengan NIM 230301900082, kemudian Rifa Akbar Wijaya dengan NIM 230301900083, dan kemudian Nina Inawati 230301900095. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang menelaah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Menurut Mulyasa, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 36 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekolah memulai penyusunan KTSP pada tahun ajaran 2006-2007 yang mengacu pada standar ISI atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian, konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan mengacu pada tujuan umum pendidikan antara lain yaitu 1. Tujuan pendidikan dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah yaitu meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan yaitu meningkatkan kecerdasan, kepribadian, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. Kemudian selanjutnya, karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, menekankan terhadap pencapaian kompetensi siswa secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Yang keempat, di dalamnya guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar dan terdapat sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Penilaiannya menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya, alasan mengapa Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP 2006 menyuruh sekolah sendiri untuk menyusun dan membuat kurikulum. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui apa saja kebutuhan lembaganya. Yang kedua, keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok. Yang ketiga, keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat akan menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Tidak hanya itu, tetapi juga lebih efisien dan efektif. Yang keempat, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat umum. Yang kelima, sekolah dapat melakukan persaingan mutu pendidikan. Yang keenam, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan menuangkannya dalam KTSP. Komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu adanya visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, kalender pendidikan. Yang ketiga, silabus. Yang keempat, struktur dan muatan KTSP. Yang kelima, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Aspek penilaian dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Yang kedua, ranah psikomotorik, yaitu ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Yang ketiga yaitu ranah afektif, merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Berikut yaitu contoh implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dalam bentuk RPP. Baik, untuk slide yang selanjutnya adalah tentang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan yang pertama adalah menyapa peserta didik,
Yang kedua, menanyakan kabar peserta didik. Yang ketiga, meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kegiatan inti, peserta didik mengamati materi yang ditayangkan oleh guru pada lampiran 1. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk mengikuti guru dalam cara membaca nama-nama waktu pada lampiran 1 tersebut. Kemudian, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai contoh pada lampiran 1 yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian, guru memberikan penjelasan singkat mengenai cara meminta dan memberi informasi tentang nama-nama waktu. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk berlatih meminta dan memberi informasi tentang waktu seperti yang terdapat pada lampiran 2. Kemudian, peserta didik mengerjakan soal sederhana mengenai waktu di lampiran 3. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk bekerja berpasangan dengan teman sebangku. Kemudian, guru memberikan penjelasan tentang perintah yang terdapat dalam lampiran 4. Kemudian, peserta didik secara berkelompok diminta untuk menunjukkan hasil pekerjaannya di depan kelas dengan cara membacakannya dengan suara lantang. Kemudian, untuk yang selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup dengan grup peserta didik menyimpulkan tentang apa yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa situasional. Kemudian, penilaian. Jenis penilaian afektif, teknik penilaian observasi, bentuk instrumen lembar observasi, instrumen atau soal lampiran 1. Kemudian kognitif, teknik penilaian tes tertulis, kemudian bentuk instrumen short answer, kemudian instrumen atau soal lampiran 3. Jenis penilaian kognitif, unjuk kerja, performance, kemudian instrumen soal lampiran 4. Pada lampiran 1, terdiri dari listen to your teacher and repeat after her. Terdapat pada gambar tersebut. Kemudian pada lampiran 2, observe the expression, then take turn with your friend practicing the expression. Vanessa, good morning, John. John, good morning, Vanessa. Vanessa, what time is it? John, it is 6:30 p.m. Kemudian pada lampiran 3, complete the following dialogue. Jen, hi Kevin. Kevin, hello Jen. What's up? Jen, what time do you go to school? Kevin, I go to school at. Lampiran 4. Work in pairs. Write your own dialogue on asking or giving information about the time with the expression that you have learned. Haris, what time is it, Joe? Joe, it is 10:30 a.m. Kemudian pada lampiran 5, pedoman penilaian lampiran 3, jawaban benar 100. Kemudian slide selanjutnya jawaban salah 0, skor maksimal 100, nilai jumlah skor 100. Penilaian afektif. Penilaian afektif rubrik. Skor 4, sopan atau santun, selalu bertindak santun dalam bersikap dan berbicara, melaksanakan budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tanggung jawab, selalu melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dengan hasil yang baik. Percaya diri, mengajukan diri dengan sukarela sebelum ditunjuk dan berbicara dengan jelas saat menggunakan bahasa Inggris. Kemudian skor 3 bila muncul 3 indikator. Tanggung jawab, sering melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dengan hasil yang baik. Kemudian percaya diri, mengajukan dan dengan sukarela dan berbicara cukup jelas saat menggunakan bahasa Inggris. Kemudian skor 2 bila muncul indikator. Tanggung jawab, kadang-kadang melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dengan hasil yang cukup baik. Kemudian percaya diri, mengajukan dan setelah ditekan dan berbicara kurang jelas saat menggunakan bahasa Inggris. Kemudian skor 1 bila muncul 1 indikator. Tanggung jawab, tidak pernah melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dengan hasil yang kurang baik. Kemudian percaya diri, mengajukan diri setelah ditekan dan berbicara kurang jelas saat menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih.